إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di sini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan tidak kufur kepadanya, untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak lupa kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, sering kita dipanggil, tapi kadangkala kita nggak dengar. Entah apa karena telinga kita yang rusak, atau karena hati kita yang sedang sibuk memikirkan perkara lain. Allah memanggil kita berulang kali. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita berpacu dengan waktu. Malaikat pencabut nyawa terus mengambil saudara-saudara kita, dan kita sedang dalam antrian itu, jemaah. Ahibati fillah, Ramadan telah berlalu, Syawal pun seakan-akan sudah pergi. Di bulan Ramadan kita melihat berapa banyak amal soleh kita, berapa banyak ketaatan kita. Sebulan penuh kita taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menjaga syahwat kita. Malam hari kita hidupkan dengan ketaatan, salat malam. Selesai Id, kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita terus beribadah, dan di depan kita sebentar lagi, bahkan kita sekarang sedang berada di dalamnya. Kita berada di bulan-bulan haji, yang kita tahu bulan-bulan ini sangat spesial, yang seharusnya kita melihat ratusan ribu jemaah Indonesia meninggalkan negeri ini untuk berangkat haji. Tapi mungkin itu tidak terjadi. Namun tetap kebaikan Allah sangat banyak sekali. Ada Idul Adha, ada hari pengorbanan, dan ana rasa semuanya sudah berpikir untuk berkorban, atau bahkan sebagian sudah menyiapkan hewan kurban. Mungkin kalau kita berpikir, banyak amal soleh kita, banyak kebaikan kita sepanjang kita hidup. Ada banyak sedekah yang sudah kita keluarkan. Kita sudah membangun masjid, kita sudah memberikan manfaat kepada fakir miskin, kita berangkat umrah, berangkat haji. Ada banyak ketaatan yang kita lakukan. Dan kita semua tahu syarat diterimanya amalan ada 2. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah kita ikhlas. Mungkin kita berpikir seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan
ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ana sudah menjalankan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi jamaah, pernahkah kita berpikir bahwa ternyata dalam perjalanan menuju Allah ada perampok kebaikan kita? Ada orang-orang yang membawa kebaikan banyak, kebaikan yang penuh dengan keikhlasan, ketaatan yang penuh dengan tuntunan, tapi ternyata semuanya habis. Ahibbati fillah, kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Iya. Tapi hati-hati, amalan yang sudah diterima masih bisa hilang dari tangan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu beliau berkata kepada mereka, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapa orang yang pailit itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Mungkin pandemi ini mempertontonkan kepada kita banyak orang-orang yang bangkrut dan gulung tikar. Para sahabat ketika ditanya, maka mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kalau orang yang pailit di tengah-tengah kita, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, maka dia adalah orang yang tidak punya cash dan tidak punya aset. Habis semuanya. Itu orang bangkrut. Ya. Lalu beliau mengarahkan pemahaman para sahabat ini kepada sesuatu yang lebih baik dan benar. Agar kita tidak terus berpikir tentang dunia, agar kita tidak terus sibuk membangun dan membangun yang ternyata semua akan kita tinggalkan. Yakin kita akan meninggalkan semuanya. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, walakinnal muflis min ummati, akan tetapi orang yang pailit dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Tapi orang yang pailit dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang. Tidak ada pakaian yang dia kenakan, tidak ada alas kaki yang dia pakai. Dia digiring ke padang mahsyar, tapi dia datang membawa pahala yang banyak. Orang baik dia ini. Dia bawa pahala solat. Ingat, solatnya ikhlas. Solatnya sesuai dengan tuntunan. Dia datang dengan pahala sodakohnya, berarti sodakohnya ikhlas. Oleh karena itu dapat pahala. Dan dia datang dengan pahala puasa. Bukan puasa asal-asalan dia. Dia benar-benar berpuasa selama Ramadan. Puluhan tahun dia puasa. Puluhan tahun dia sodakoh. Sampai mati dia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan mungkin dia ada sholat malam, ada sholat sunnah yang dia kerjakan. Dia bawa itu pahala. Dalam bayangan dia, surga di depan dia. Dia punya hitung-hitungan. Tapi ternyata dia lupa bahwa ada perampok-perampok kebaikan yang dia bawa itu. Ya'ti waqad syatama hadza. Dia datang membawa pahala yang besar, tapi dia punya kesalahan sama orang lain. Jangan berpikir hanya baik antara engkau sama Allah Azza wa Jalla saja. Dia pernah membuli fulan. Dia pernah mencaci maki fulan. Dia pernah menghina fulan. Wa qadhafa hadza. Dia juga punya dosa menuduh saudaranya berzina, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akhadha mala hadza. Dia pernah ngambil hartanya fulan. Dia pikir hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Dia datang juga pernah
daraba hadha, pernah memukul fulan. Wa safaka dama hadha, ada yang juga pernah membunuh saudaranya atau memerintahkan saudaranya untuk dibunuh. Maka pengadilan hari kiamat akan ditegakkan. Orang-orang yang pernah dizalimi. Ingat, kalau kita punya kezaliman yang sudah kita lakukan dahulu, tatkala kita SMA, setelah kita baligh, ketika kita kuliah, atau tatkala kita muda, jangan berpikir engkau dengan banyak sholatmu, dengan banyak puasamu, dengan banyak sedekahmu itu tertutupi. Mereka akan datang. Kalau orang-orang yang kita zalimi banyak, mereka akan berbondong-bondong menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang mengatakan, ya Rabbi nih, fulan nih, yang soleh katanya, yang banyak puasanya, yang banyak sholatnya, yang banyak sedekahnya, dia pernah menghina aku ya Allah. Hari itu gak bawa uang dia, maka kebaikan dia diberikan sebagian sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan, terus dibagikan. Bagaimana kalau yang dizalimin adalah 1000 orang karena dia seorang pemimpin? Bagaimana kalau yang dizalimin adalah 1 juta orang karena dia menjadi penguasa pada waktu itu, bos di perusahaan, kepala di suatu tempat? Hati-hati, anak buahmu datang menuntutmu pada hari kiamat karena kezaliman yang dilakukan, atau engkau sebagai kepala security atau apapun, sehingga kebaikan orang ini habis. Dia sholat capek, dia sedekah banyak, habis nol. Tapi ternyata masih ada yang menuntut, mengatakan, ya Rabbi, dia juga pernah menzalimin aku. Dilihat pahalanya sudah habis. Kita punya pahala sholat Jumat insya Allah, jangan sampai diambil sama orang lain. Kita punya pahala Ramadan kemarin puasa, jangan sampai habis pahala itu. Tatkala pahala itu habis, dosa orang yang kita zalimin itu diambil dan ditimpakan kepada orang yang menzalimin ini. Ahibati fillah. Kemudian kemana orang soleh ini? Kemana perginya orang yang taat kepada Allah ini? Orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, yang taat dengan aturan agama, tapi dia lupa bagaimana menjaga hubungan dengan manusia. Thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi minnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat, dia akan benar-benar menegakkan keadilan. Maka diperintahkan kepada seorang yang menyuruh, mengatakan, yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurb. Allah menyeru kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, dan suara Allah akan didengar sama yang jauh dan dekat sama. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Anal malik, anad dayyan, akulah raja, akulah pemberi balasan. La yanbaghi li ahadin min ahli jannah, nggak boleh penghuni surga masuk surga sedangkan satu penghuni neraka masih punya hak atas dirinya. Nggak bakal antum masuk surga kalau ada penghuni neraka yang punya hak atas diri antum. Mungkin dia orang salah, memang dia pantas masuk neraka, tapi engkau tidak akan masuk surga sampai diambil hak darimu untuk dia. Begitu pula penghuni neraka nggak akan masuk neraka sampai diambilkan hak. Kalau ada penghuni surga yang akan masuk surga masih punya hak atas penghuni neraka. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan timbangan keadilan, tidak ada satu pun yang dizalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, sedih rasanya sampai hari ini kita masih belum bisa merapatkan shaf bersama saudara kita. Sedih rasanya sampai hari ini kita masih sibuk menutup mulut kita dengan masker. Berkepanjangan ini pandemi. Kita takut terpapar COVID-19. Tapi kita nggak takut dengan api neraka. Sebagaimana kita menjaga diri kita dari virus ini, maka selamatkan diri kita masing-masing dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kata Nabi SAW, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Berapa harga masker yang engkau pakai? Mungkin dengan harga itu engkau sedekahkan, engkau bagikan. Ahibati fillah, as-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan kita dari bencana-bencana buruk. Maka saatnya, masih banyak orang-orang yang susah hidupnya, masih banyak orang-orang yang perlu bantuan kita. Dan seorang muslim diperintahkan untuk sedekah selama hayat masih di kandung badan. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah, kalian infakkan tuh apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ingat yang ada di rumah kita, yang kita simpan di rekening kita, yang ada di dompet kita, hadza minallah tabaraka wa taala. Itu dari Allah dan itu milik Allah azza wa jalla. Maka tatkala Allah perintahkan sedekah, kata Allah, dari apa yang aku berikan kepada kalian, yang engkau sedekahkan itu pemberianku. Sebelum datang ajal kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau undur umur ke sedikit saja, mau ngapain tuh orang? Fa asaddaq, dia mau sedekah, enggak mau lain-lain. Wa akum minas salihin, dia ingin jadi orang soleh dengan bersedekah. Tapi Allah tidak akan pernah menunda ajal dia. Maka ahibati fillah, perbanyak amal soleh, terus bersedekah. Tapi ingat, jangan engkau datang pada hari kiamat pahalamu habis, diambil orang-orang yang pernah engkau zalimi. Nasihat ana sebelum ajal datang menyebut kita, antum perlu duduk menghitung, mengevaluasi diri. Ya, syarat tobat jelas, menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi tatkala engkau menzalimin orang lain, maka kata Nabi SAW, falyatahallal minhu al-yawm, hari ini engkau minta dimaafkan, minta kehalalan dia. Sebelum datang hari, udah selesai urusan engkau. Barakallahu fikum. Hari ini hari Jumat. Ya, kita tahu hari ini hari Jumat. Tapi jadikan Jumat ini hari yang spesial. Hari bersolawat kepada Nabi SAW. Hari mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca suratul Kahf. Hari dengan memperbanyak doa pada hari ini, khususnya di akhir Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب احزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله